Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 mata kuliah PBL Pelayanan Kefarmasian, kami dari program studi farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unmuhammad Ibrahim Malang akan menyampaikan beberapa penjelasan kasus mengenai kasus resep drug related problem. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kami akan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok 13 yaitu yang pertama ada Thayyibah Kasim dengan NIM 166780, Adin Muiza Keswandi dengan NIM 179358, Widi Asri dengan NIM 179361, Rahil Firjini Azhara dengan NIM 179376, dan yang terakhir yaitu Badrun Marsyahid Badu dengan NIM 19397. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada screening resep, yang kedua patofisiologi dan etiologi, yang ketiga penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah KIE. Adapun kasus yang akan dibahas yaitu Mr. F dengan umur 56 tahun didiagnosa menderita hipertensi stage 1 dengan tekanan darah 145/90 mm Hg sejak 2 bulan yang lalu. Nah, pasien telah mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin untuk mengontrol tekanan darahnya selama 1 bulan penuh. Kemudian, pasien mengeluhkan batuk kering setiap malam dan tidurnya selalu terganggu karena sering buang air kecil pada malam hari. Riwayat penyakit yang diderita oleh pasien yaitu mah dan pusing, riwayat alerginya tidak ada, pola hidupnya tidak suka olahraga dan perokok aktif, di mana riwayat pengobatan yang sudah diminum oleh pasien yaitu obat Milanta. Untuk mengawali penyelesaian kasus pada resep ini, yang pertama kita harus menganalisis resep melalui screening resep, di mana pada kasus ini screening resep yang dilakukan yaitu yang pertama untuk identitas dokter yang tidak ada itu hanya nomor telepon, di mana nama dokter, surat izin praktek dokter, alamat dokter, tempat tanggal penulisan resep tertera pada resep ini. Sementara untuk tanda resep di awal penulisan resep itu terdapat tanda R slice. Untuk berikutnya yaitu nama obat, kekuatan obat, dan jumlah obat dituliskan dalam resep ini. Sementara pada identitas pasien, di mana nama pasien dan aturan pakai obat saja yang terdapat pada resep ini. Sementara untuk jenis kelamin pasien, umur pasien, berat badan, alamat pasien, dan tanda ITER pada resep ini tidak terdapat sama sekali. Untuk tanda tangan dan paraf dokter pada resep ini juga tidak tertera. Oke, selanjutnya yaitu terkait patofisiologi dari hipertensi tersebut, yang mana sudah terlihat jelas di dalam slide, yaitu terkait faktor genetik dan faktor lingkungan yang berisiko menimbulkan hipertensi yang sudah dipaparkan di atas tersebut, yang mana secara pasti pada hipertensi esensial kedua faktor tersebut serta gaya hidup dari atau mungkin faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi dari fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah kronik tersebut. Dan selanjutnya terkait perubahan sistem kardiovaskular dan ginjal ini sangat berperan karena meningkatkan aktivitas saraf simpatis juga dapat memicu terkait peningkatan kerja jantung yang berakibat peningkatan curah jari jantung tersebut. Dan kelainan pada pembuluh darah itu berperan terhadap total resistensi dari perifer tersebut. Nah, vasokonstruksi ini dapat disebabkan dari peningkatan aktivitas saraf simpatis, gangguan regulasi atau faktor lokal yang mana yang berperan dalam pengaturan tonus vaskular, sehingga kelainan pada ginjal tersebut berupa terkait regulasi hormon renin, angiotensin, aldosteron, serta pada gangguan dari aliran darah ginjal tersebut. Nah, gangguan pada tekanan nitrogen juga dapat mengganggu pengaturan ekskresi sodium sehingga mengakibatkan retensi garam dan cairan. Selain itu, pada peningkatan aktivitas saraf simpatik yang dipicu oleh leptin, banyak sekali studi menunjukkan bahwa ikatan leptin pada reseptornya, terutama pada neuron ini di hipotalamus pada batang otak ini berperan dalam peningkatan tersebut, perangsangan saraf
simpatis ini menyebabkan peningkatan kadar angiotensin 2 dan aldosteron tersebut. Dan pada peningkatan tekanan darah dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan perubahan struktural pada pembuluh darah. Perubahan struktural itu bisa meliputi struktural marco dan miskovaskular, yang mana perubahan makrovaskular itu berupa arteri menjadi kaku serta perubahan amplifikasi tekanan sentral dan perifer, yang mana perubahan dari itu berupa perubahan rasio dinding pembuluh darah dan lumen pada arteriol besar, pada abnormalitas pada tonus vasomotor serta pada struktural dari tersebut, yang mana terjadi hilangnya mikrovaskular akibat dari aliran darah tidak mengalir di semua mikrovaskular demi mempertahankan dari perfusi ke kapiler tertentu, yang mana perubahan struktur ini akan mengganggu terkait perfusi jaringan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu yang lama dapat ditimbulkan kerusakan pada organ target, walaupun pada autoregulasi tubuh ini terdapat tekanan darah yang akan berusaha mempertahankan aliran darah untuk memenuhi kebutuhan dari metabolik tersebut, yang mana kemampuan regulasi ini menurun pada pasien hipertensi, dan organ target yang dapat rusak meliputi jantung, ginjal, serta pada otak. Terima kasih. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. Pada kebanyakan pasien, etiologi patofisiologinya tidak diketahui atau esensial, yang sering disebut dengan hipertensi primer. Hipertensi primer tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Kelompok lain dari populasi dengan persentase rendah mempunyai penyebab yang khusus, dikenal sebagai hipertensi sekunder. Banyak penyebab hipertensi sekunder, baik endogen maupun eksogen. Bila penyebab hipertensi sekunder dapat diidentifikasi, hipertensi pada pasien-pasien ini dapat disembuhkan secara potensial. Seperti yang sudah dijelaskan dalam penyelesaian masalah di slide sebelumnya, KIE pada penyerahan obat ini disesuaikan dengan penyelesaian masalah, di mana obat yang pertama diberikan adalah kandisartan 4 mg, kegunaannya untuk mengatasi hipertensi dan gagal jantung yang diderita oleh pasien. Aturan minumnya diminum 2 kali 1 hari 1 tablet sekali minum, diminumnya setelah makan, dan penyimpanan obatnya disimpan pada suhu kamar. Pasien diharapkan untuk selalu menjaga berat badan dan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam. Efek samping dari obat kandisartan ini yaitu pusing, mual, kelelahan, dan nyeri otot. Untuk obat yang kedua yaitu furosemid, di mana obat ini merupakan obat diuretik yang digunakan untuk mengatasi tumpukan cairan yang berada di dalam tubuh. Obat ini diminum 1 kali 1 hari, sekali minumnya 1 tablet, di mana minumnya setelah makan, dan diusahakan pada pasien ini untuk meminumnya di pagi hari karena memang efek samping dari obat ini yaitu pipis atau buang air kecil sering. Obat furosemid dapat disimpan pada suhu kamar, dan harapan untuk pasien agar aktivitas yang dikurangi yaitu mengurangi makanan yang tinggi asupan garam, menghindari rokok, dan minuman beralkohol. Obat yang ketiga yaitu ranitidin. Ranitidin ini digunakan untuk menurunkan sekresi lambung yang berlebih. Aturan minumnya 2 kali 1 hari sebanyak 1 tablet tiap kali minum. Diminumnya dapat diminum 1 jam sebelum makan. Ranitidin ini dapat disimpan pada suhu kamar, dan aktivitas yang disarankan untuk pasien yaitu istirahat yang cukup, mengatur pola makan, dan tidak mengonsumsi makanan yang pedas. Untuk efek samping dari ranitidin ini sendiri yaitu dapat menimbulkan ruam, konstipasi, diare, insomnia, dan bahkan bisa menimbulkan vertigo. Demikian tadi KIE yang dapat disampaikan kepada pasien. Demikian tadi penyelesaian kasus drug-related problems dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian video ini kami masih banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.